Baik teman-teman semua, konten ini murni hasil pikiran saya sendiri yang muncul setelah saya banyak membaca diskusi dan komentar soal chapter 1181 dan chapter-chapter sebelumnya di berbagai forum, termasuk sosial media. Bisa benar, bisa juga salah. Dan itu wajar ya dalam sebuah analisa. Topik ini mungkin sudah pernah dibahas oleh kreator lain, tapi ini versi Bang Ilham dong. Dari sudut pandang saya sendiri, soal perbandingan dengan manga Naruto yang ada di sini, bukan berarti Bang Ilham berkata salah satunya lebih bagus. Dua-duanya keren kok, dan saya tumbuh dengan menyukai keduanya. Jika teman-teman punya pendapat yang berbeda, kolom komentar Bang Ilham selalu terbuka. Baiklah, jadi langsung kita mulai aja. Ada misteri yang masih mengganjal tentang kekuatan buah iblis Imu. Dan apakah kekuatan itu memiliki hubungan erat dengan Nika? Jika kita menarik ulur ke chapter 1044, Hitohitonomi mode Nika, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sun God Nika, memiliki kekuatan yang disebut imajinasi. Ini sangat mengherankan karena matahari seharusnya identik dengan api, ledakan, atau energi panas. Namun kekuatan itu justru tidak ada hubungannya sama sekali dengan api, melainkan sesuatu yang jauh lebih abstrak. Setelah mengamati pertarungan melawan Kaido, kemudian menghadapi Gorosei, kekuatan imajinasi Luffy semakin sulit dipahami. Dia menciptakan petir, bahkan pemukul bola baseball, objek yang tidak ada hubungannya dengan karet atau logika pertarungan biasa. Pertanyaannya, sejak kapan Luffy bisa bermain baseball? Bahkan Kaido sendiri menyebutnya sebagai kartun imajinasi anak kecil. Tapi justru di sanalah rahasianya. Ini tidak lagi bisa disebut sebagai imajinasi biasa. Ini adalah kehendak mengubah takdir. Luffy tidak sekedar berimajinasi, dia memaksa kenyataan untuk tunduk pada logikanya. Lalu bagaimana dengan Imu? Imu adalah sistem yang bertahan 800 tahun, namun tidak pernah meninggalkan sekalipun tanah suci Marijoa. Dia menawarkan perjanjian dengan Gorosei dan para kesatria suci, seolah membutuhkan perantara untuk menjaga kestabilan kekuatannya. Imu bukan penguasa yang kuat secara fisik. Dia lebih menyerupai jantung dari sebuah kerajaan yang berdetak di dalam, namun membutuhkan tangan dan mulut orang lain untuk menyentuh dunia. Gorosei bukan sekedar bawahannya. Mereka adalah perpanjangan tangan dari kekuatannya yang tidak bisa menjangkau dunia sendirian. Ketika Imu muncul di Elbap, keanehannya semakin tak terbantahkan. Tanduk sayap hitam, omen, kemunculan api hitam yang bisa melahirkan bentuk dan wujudnya secara dinamis, termasuk mampu mengubah tubuh Imu itu sendiri, seukuran Ancient Giant. Yang paling aneh, bahkan haki milik Zoro, Hajarudin, dan Loki gagal mengawasi perpindahan tubuhnya. Seolah Imu tidak bergerak, melainkan semuanya langsung terjadi begitu saja. Tidak ada sebab yang mendahului akibat. Ini adalah kehendak menentukan takdir. Sesuatu yang sudah tertulis sebelum terjadi dan tidak bisa dihentikan, karena tidak ada yang tahu kapan datangnya. Disinilah semuanya menyatu. Kekuatan Nika dan Imu mirip seperti dua sisi dari satu mata uang. Yang satu adalah ruang kosong yang bisa diisi oleh apa saja, bebas, tak terbatas, penuh kemungkinan.
Yang satunya lagi adalah goresan hitam yang menentukan kejadian apapun. Tertulis permanen tak terbantahkan. Dan menariknya, Luffy adalah karet. Karet adalah penghapus. Satu-satunya material yang tidak bisa ditulis secara permanen. Satu-satunya hal yang bisa menghapus goresan apapun. Luffy sejak awal sudah kebal terhadap takdir yang ditulis oleh Imu. Koneksi ini semakin kuat kalau kita mengaitkannya dengan mitologi dalam kisah Naruto. Teknik Mangekyo Sharingan milik klan Uchiha, Izanagi dan Izanami. Izanagi adalah genjutsu untuk mengubah takdir, menolak kematian, dan menggantinya dengan kenyataan yang diinginkan dengan harga kebutaan permanen. Izanami adalah genjutsu untuk menetapkan takdir, memenjarakan musuh dalam lingkaran ilusi yang tak berkesudahan tanpa disadari dengan harga yang sama. Menariknya, keduanya lahir dari mitologi Jepang. Izanagi dan Izanami, sepasang dewa pencipta yang memegang cahaya dan kegelapan, dua sisi dari satu momen penciptaan alam semesta. Paralel ini tidak bisa dikatakan sebagai kebetulan biasa. Luffy adalah Izanagi, kehendak mengubah takdir, membayar dengan nyawanya. Setiap kali Gear 5 muncul pasti menguras jantungnya. Imu adalah Izanami, mengunci takdir, membayar dengan kebebasannya sendiri, terpenjara di Marijoa selama 800 tahun. Dan persis seperti satu-satunya cara keluar dari Izanami adalah dengan mengakui kenyataan diri sendiri. Satu-satunya cara dunia One Piece bebas dari cengkraman Imu adalah dengan mengakui sejarah yang sebenarnya. Itulah fungsi dari Poneglyphs. Itulah alasan mengapa Robin harus ada. Itulah mengapa Void Century adalah senjata paling berbahaya di dunia itu. Seluruh dunia One Piece sedang hidup di dalam Izanami milik Imu tanpa menyadarinya. Lahir di bawah world government, percaya Tenryubito adalah dewa, tidak mempertanyakan sejarah, lalu mati. Generasi berikutnya mengulangi hal yang sama, berulang selama 800 tahun. Lingkaran yang begitu sempurna sehingga tidak ada yang merasa terjebak. Argumentasi saya ini semakin diperkuat dengan kata-kata dari Imu itu sendiri kepada Loki. Memang apa perbedaannya antara dewa atau iblis? Sebuah pertanyaan yang bukan lahir dari keangkuhan, melainkan dari kesadaran. Imu tahu bahwa batas antara keduanya tidak pernah sejelas yang dunia percayai. Maka muncul pertanyaan yang paling mengguncang. Apakah Nika dan Imu pernah berasal dari satu kekuatan yang sama? Sebagaimana Izanagi dan Izanami adalah dua dewa dari satu momen penciptaan. Layaknya kekuatan Rikudo Senin, Hagoromo, terpecah kepada Indra dan Ashura. Mungkin nggak ya, kekuatan asal One Piece yang pernah utuh sebelum terpecah di masa Void Century. Yang satu menjadi cahaya, yang satu menjadi kegelapan, yang satu menjadi Nika, yang satu lagi menjadi milik Imu. Dan Luffy, penghapus yang berdiri di antara keduanya, bukan sekedar lawan bagi Imu. Dia adalah elemen ketiga yang tidak pernah diperhitungkan dalam kalkulasi takdir manapun. Lahir bukan untuk menghancurkan salah satu sisi, melainkan untuk memulihkan keseimbangan yang seharusnya ada sejak awal. Itulah mengapa Will of D selalu menjadi mimpi buruk terbesar para dewa. Karena selama masih ada penghapus di dunia ini, tidak ada tulisan yang benar-benar permanen.